saya buatkan tulisan untuk dibaca, dibahas sore hari ini adalah bagaimana aliran filsafat positivisme dan interpretivisme dalam penelitian. Nah, melalui tulisan saya yang lalu itu bahwa metodologi penelitian itu untuk semua ilmu. Jadi sebenarnya tidak ada metodologi penelitian agama, metodologi penelitian ekonomi, pendidikan, bahasa nggak ada. Karena metodologi penelitian itu adalah ilmu untuk semua ilmu. Intinya mempelajari metodologi adalah mempelajari paradigma penelitian. Ya, paradigma penelitian itu benar-benar pokok. Ibarat dalam kehidupan ini, paradigma penelitian itu agamanya ilmuwan. Agamanya seorang ilmuwan. Karena agama, maka dia punya doktrin. Positivisme juga punya doktrin. Doktrin positivisme yang pertama adalah bahwa semua peristiwa di alam semesta ini terjadi karena ada sebab. Ini doktrin pertama, sebab akibat. Jadi menggunakan metode yang pola pikir namanya kausalitas. Sebab selalu lebih dulu daripada akibat. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut positivisme, ukuran ilmiah itu ya tadi itu. Ilmiah itu ya logis dan empiris. Lalu ditambah oleh positivisme bisa diverifikasi. Jadi itu ukurannya ilmiah itu lalu menjadi tiga. Ya logis, empiris, bisa diverifikasi. Bisa dibuktikan oleh siapapun. Jadi kalau Ustadz Kirom mau melakukan penelitian, maka datanya Ustadz Kirom itu juga boleh diakses oleh Ustadz Fahri dan Ustadz Eko. Sama, semua semua orang boleh mengakses. Itu namanya verifikasi. Bisa diverifikasi, bisa dibuktikan oleh mengapa ilmu laduni itu kok tidak ilmiah itu karena ini. Ilmu laduni itu tidak bisa disebut ilmiah karena orang lain tidak bisa mengakses. Yang bisa hanya orang-orang tertentu. Kan gitu. Andai saja orang yang lain juga bisa mengakses, maka ilmu laduni itu bisa masuk kategori ilmu ilmiah, pengetahuan ilmiah. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut positivisme itu gini, manusia itu makhluk rasional yang hanya bertindak ketika ada penyebab di luar dirinya. Ada dorongan yang membuat orang bertindak. Itu kalau manusia, kalau tidak ada dorongan, manusia itu makhluk statis. Saya tanya, Ustadz Kiram itu kuliah S3 ini karena apa? Di Unida ini karena apa? Ya, kalau itu merasa dirinya perlu ilmu, tambahan ilmu, itu bukan penyebab, tapi alasan. Reason bahasa Inggrisnya. Kalau penyebab itu causes. Nah, kalau reason itu, kalau apa alasan itu reason. Ini beda sekali. Nah, positivistik tidak melihat reason, tapi causes. Sehingga di dalam tradisi positivistik manusia itu disebut objek, bukan subjek. Berikutnya, menurut positivisme, sesuatu yang maujud itu selalu bisa diukur tingginya, rendah, bobotnya, panjangnya, pendeknya, gitu, dan seterusnya dengan angka. Ya.
Lalu positivisme itu ini memiliki roh jiwanya ini, jiwa jiwa filsafatnya itu realism ini, ya. Seperti di slide ini. Jiwa filsafatnya itu realisme. Apa itu artinya realisme? Realisme bahwa yang disebut ada itu ya maujud. Itu realisme. Sesuatu itu disebut ada itu kalau maujud. Dan materi, bersifat materi. Bersifat materi. Maka menurut realisme, materi lebih penting daripada sesuatu yang abstrak. Nah, ini realisme itu gitu. Nah, kelak aliran filsafat ini menjadi apa? Paradigma dominan dalam ilmu pengetahuan. Bahkan kalau kita lihat manusia itu sudah 1900 tahun yang lalu, ya, pikiran manusia di alam jagat raya ini di apa kelola oleh cara pandang seperti itu. Selalu bertanya penyebab. Misalnya di depan kampus Unida itu ada tabrakan mobil itu ya. Ustadz Kiro menemukan ada tabrakan. Pasti pertanyaannya penyebabnya apa? Jarang sekali bertanya prosesnya bagaimana. Itu pertanyaan yang nanti. Makanya selalu bertanya tangga kita tiba-tiba meninggal itu ya bertanya, loh kenapa? Kenapa? Karena selama lama hampir 2000 tahun manusia kita ini di pola pikir kita ini diformat oleh cara berpikir kausalitas itu. Sebab akibat. Selalu jarang sekali berpikir proses baru setelah sosiologi hadir, orang lalu mulai berpikir bertanya dengan proses. Ya, ini ceritanya itu gitu. Nah, lengkapnya di buku tanya jawab yang saya tulis itu ada. Oke, jadi paradigma positivistik kemudian menjadi landasan penelitian kuantitatif. Sehingga orang memilih kuantitatif itu mesti menggunakan cara pandang positivistik. Yang pola berpikirnya seperti itu tadi. Nah, kemudian setelah sekian lama, ya, hampir sekian ratus tahun lahir sosiologi interpretif setelah revolusi industri di Eropa, muncullah sosiologi baru, bukan bukan sosiologi kuno ya, sosiologi baru yang mulai mencoba mengkritisi cara berpikir positivistik itu. Lahirlah cara pandang baru namanya aliran interpretivisme yang berpikir sebaliknya. Kalau pertama tadi peristiwa di alam semesta itu katanya terjadi sebab akibat, interpretivisme tidak. Peristiwa di alam semesta ini terjadi dalam hubungan timbal balik. Timbal balik itu pada pentingnya gitu. Seperti kita ini, sore hari ini. Saya ini perlu antum semua nih. Karena saya tidak bisa menyampaikan materi kuliah ini di tengah sawah, di pasar. Kan? Ini mesti materi untuk orang S3. Ya, antum perlu saya untuk menyampaikan materi ini kan. Nah, ini namanya timbal balik. Yang kedua, yang disebut ada itu tidak harus maujud.
ideologi, cita-cita, gagasan, persepsi, opini, itu kan tidak maujud. Mimpi-mimpi. Tapi apa bisa disebut tidak ada? Oke. Ketiga, mengukur kebenaran tidak dengan angka, tapi dengan pemahaman, understanding. Lah- Lalu lahirlah paradigma interpretivisme ini yang kemudian menjadi landasan penelitian kualitatif. Jadi nanti karena saya tahu apa nama teman-teman sebelumnya itu belum ada satupun yang kuantitatif di Unida ini. Jadi artinya semua menjadi kualitatif sehingga menggunakan harus paham paradigma interpretivisme. Kalau positivistik itu tokohnya Agus Comte, maka interpretivisme salah satu tokohnya adalah Weber yang memandang kalau tadi positivisme mengatakan manusia itu orang yang bertindak kalau ada penyebab, ini tidak. Interpretivisme dibalik. Manusia adalah makhluk kreatif, masuk makhluk penuh ide, gagasan. Dia bisa bertindak walaupun tidak ada penyebab di luar dirinya. Karena dari kepalanya itu ada ide, otaknya itu punya ide. Sehingga menurut interpretivisme manusia itu bukan objek, tapi subjek yang bertindak. Gitu. Filsafatnya itu kayak gini. Oke. Nah, singkatnya itu, tapi lengkapnya di materi yang tadi. Sebelum dilanjutkan, barangkali ada respon dari sini. Atau yang telah dibaca yang belum paham yang Hadir. silakan. Ya. Tentang perkembangan paradigma dalam penelitian, Prof. Ya. Apakah akan selalu berkembang paradigma dalam penelitian itu? Hmm. Karena memang terakhir kita tahu adalah paradigma post-truth gitu. Ya. Nah, pertanyaan kami yang pertama itu adalah apakah selalu berkembang? Terus yang mempengaruhi perkembangan itu adalah paradigma atau memang perkembangan sosial yang mempengaruhi paradigma atau paradigma yang mempengaruhi sosial. Begitu, Prof. Terima kasih. Ya, bagus pertanyaan sekali, bagus sekali. Ya, betul sekali. Dulu ketika sudah ya, pertanyaan sudah ya. Hadir, sudah, sudah. Dulu ketika Agus Comte melahirkan positivistik, tidak membayangkan perkembangan paradigma penelitian kayak gini nih. Paradigma itu apa? Banyak sekali definisinya. Tapi singkatnya paradigma adalah kaca pandang ilmuwan terhadap realitas. Itu aja pendek saja. Kacamata pandang ilmuwan terhadap realitas. Nah, ketika positivistik lahir sebagai cara pandang terhadap realitas, dia di-counter oleh interpretivisme. Nah, interpretivisme berkembang menjadi post-positivisme ini. Berkembang lagi menjadi konstruktivisme. Berkembang lagi menjadi pragmatisme, postmodernisme, kritikal, dan sekarang post-kualitatif itu. Nah, tentu saja perkembangan ini tidak lepas dari perkembangan dunia. Perkembangan dunia yang saya masukkan termasuk perkembangan sosial, terutama cara orang berpikir. Nah, cara orang berpikir ini lalu di ya ini betul-betul reciprocal ya. Cara orang berpikir ini oleh para ilmuwan dikumpulkan menjadi cara pandang umum masyarakat, tetapi cara pandang ini melahirkan juga berakibat pada cara orang bertindak. Contoh, kalau saya seorang positivistik, maka saya selalu melihat persoalan apapun yang terjadi dengan mencari sebabnya.
Tapi kalau saya seorang interpretif, kualitatif, tidak buru-buru mencari sebabnya, saya akan melihat sesuatu dari proses terjadinya peristiwa. Ini saling mengoreksi ini ya. Jadi positivistik dikoreksi oleh interpretivisme dikoreksi oleh positivistik, dikoreksi oleh ini, dikoreksi oleh terus sampai hari ini sebenarnya mereka saling mengoreksi. Satu. Makanya paradigma yang berbeda melahirkan metode berbeda. Seperti ini. Ah, ini keturunannya. Ya. Kalau paradigmanya berbeda, metodenya pasti berbeda. Metodenya berbeda, langkah penelitiannya pasti berbeda. Jadi betul sekali, perkembangan paradigma terus berkembang. Hanya semakin ke kini, perkembangan itu semakin cepat. Coba ini, bayangkan yang dulu itu dari positivistik ke interpretif itu hampir 2000 tahun. Karena sejak zaman pra Yunani, sejak Heraklitos itu sudah ada sebenarnya cara berpikir positivistik itu. Ya. Sejak Socrates sudah ada. Ini era sebelum ini disebut pra-positivistik. Tetapi perkembangannya lihat dari positivistik ini ke berikutnya, periode berikutnya itu hanya 100 tahun. Terus sampai ke posmo itu hanya 23 tahun. Jadi semakin ke kini semakin cepat. Ini apa artinya? Perkembangan dunia termasuk pemikiran manusia semakin hari semakin cepat. Tidak perlu ratusan tahun, cukup puluhan tahun. Bahkan kelak akan menjadi lebih pendek lagi, mungkin bulanan, tidak tahunan. Nah, ini yang harus kita tahu. Gitu. Nah, karena ilmu kita AFI, seperti yang saya terangkan minggu yang lalu itu masuk kategori ilmu sosial humaniora, maka pendekatannya mesti interpretivisme. Karena apa? Gejala AFI tidak bisa diangkatkan, gitu. Nah, kalau positivistik kan yang diteliti benda-benda padat dan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Itu bisa diukur, bisa diangkakan. Tapi kalau ilmu sosial kan tidak bisa diangkakan. Ilmu sosial meneliti manusia dengan seluruh dimensinya. Gitu, paham? Bisa dipahami? Sedikit ada pertanyaan selanjutnya. Silakan. Kalau memang perubahan sosial itu menyebabkan perubahan paradigma, dan paradigma itu akan melahirkan metode dalam penelitian, apa tidak bisa kita mengatakan bahwasanya pada suatu saat penelitian tentang agama itu juga akan mempunyai paradigma baru, Hmm. sehingga kita mengatakan sebagaimana yang Prof jelaskan tadi, agama itu tidak perlu metode baru, tapi apa tidak apa bahasanya tidak mungkin untuk kita mengatakan paradigma baru akan ada dengan perkembangan sosial agama. Ya, ya. Jadi yang ada itu objeknya nanti yang berubah. Jadi ontologinya, tapi cara berpikir, kerangka berpikirnya tetap. Pasti bicara tentang ontologi, epistemologi, aksiologi. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa metodologi penelitian hakikatnya adalah buah pemikiran filsafat. Ini awalnya itu. Nah, karena filsafat ya di situ bicara pasti ada moralitas, ada kejujuran, ada etika. Karena filsafat itu dekat sekali dengan agama. Tapi apa tidak mungkin suatu kali ada metode penelitian agama sendiri. Sekali lagi, sampai hari ini filsafat ilmu mengatakan metodologi penelitian itu sebenarnya ilmu untuk semua ilmu. Nah, pemilahan-pemilahan dalam metodologi penelitian agama, budaya, sejarah, pendidikan, seterusnya itu sebenarnya lebih pada objek yang diteliti saja.
tapi cara berpikirnya, kerangka berpikirnya itu sama. Pasti bicara ini, paradigma utama dua saja sebetulnya. Awalnya penelitian itu hanya dua, positivistik, interpretif. Kuanti dan kuali itu saja sebenarnya. Lalu berkembang tak karena. Nah, perkembangannya apa? Yang justru berkembang pesat itu justru kualitatif. Coba lihat. Positivistik itu hanya berkembang punya anak namanya positivistik. Nanti saya terangkan. Setelah itu nggak ada lagi. Jadi semua ini setelah positivistik mulai interpretif ini, semua ini kualitatif. Karena itu semua ya metode penelitian semua setelah di bawah interpretif ini bisa disebut interpretive research. Semua ini. Hanya kita belajar bahwa ternyata yang disebut kualitatif itu tidak satu macam. Ada sekian banyak macam kualitatif. Nanti yang apa saya kenalkan berikutnya. Salah satu jenis kualitatif adalah post positivistik ini yang kita ikuti selama ini di Unida setelah 2 tahun yang lalu saya diminta oleh Pasca merevisi, memberikan masukan lah pada pedoman penulisan karya disertasi di Unida. Jadi kita menggunakan paradigma Ya, ini. Sah. Oh ya. Gitu ya, Hasan? Hadir, Prof. Gini, masih ada lagi? Izin bertanya, Prof. Silakan, ya. Monggo. Mohon maaf, Prof. Terkait dengan istilah paradigma, mungkin ini sifatnya konfirmasi. Apakah ada perbedaan antara paradigma dengan worldview? Apakah worldview itu lebih mendasar lagi daripada paradigma? Itu Oke. yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan melihat paradigma-paradigma yang berkembang sampai hari ini, eh, mungkin tidak muncul yang disebut dengan Islamic methodology gitu, Prof. Atau itu istilah yang diada-adakan saja, Islamic methodology. Ya. Pertama, sudah. Ampun, Prof. Pertama itu tentang hierarki abstraksi pengetahuan. Pengetahuan apapun dimulai dari adanya peristiwa. Dari peristiwa, peneliti mengambil data. Betul nggak? Ada fenomena. Ya, ada fenomena. Dari fenomena, peneliti mengambil data, mengumpulkan data. Data dianalisis. Tahap paling awal analisis namanya konsep. Ya, konsep diramu, hubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, namanya proposisi. Kalau ingin tahu proposisi ada di buku ini, buku saya. Proposisi itu mendekati teori. Orang menyebutkan proposisi itu prateori. Teori, seperangkat teori dipayungi oleh namanya paradigma. Di atas paradigma ada namanya worldview. Jadi worldview nan jauh di sana. Umpama di langit di arsana tempatnya. Worldview itu. Islam itu worldview. Ya, bukan paradigma. Paradigma adalah bahasa ilmuwan. Karena itu bahasa akademik, bahasa ilmiah. Tapi kalau worldview itu bahasa umum. Cara pandang bagi orang Indonesia Pancasila itu worldview-nya. Gitu. Nah, lalu Islam memiliki melalui UNIDA dipopulerkan dengan Islamic worldview. Mengapa kok harus ada Islamic worldview? Karena memang ada cara pandang Barat yang tidak sesuai dengan cara pandang Islam. Ya sah-sah saja. Misalnya, kalau Barat hanya mengatakan sumber pengetahuannya hanya dua kan, hanya rasio dan eh, pengalaman. Islam nambah worldview. Tidak hanya itu, wahyu, firasat, intuisi yang kita karomah, hidayah itu sumber pengetahuan. Dan itulah Islamic worldview. Gitu ya. Nah, pada tingkat worldview, iya,
kalau mau diturunkan ke paradigma Islam, sekali lagi cara berpikirnya tidak jauh nanti. Tetap berangkat dari dua akar ini, either positivistic or interpretivism. Tidak jauh dari itu. Bagi kita di AFI, itu sebenarnya objeknya nih lah yang akan terus dinamis. Karena tapi cara cara pandang orang ilmuwan tentang memahami objek itu tidak jauh dari dua ini. Tapi ontologi AFI akan senantiasa terus berkembang. Ya, perbincangan-perbincangan apa agama akan terus berkembang. Misalnya sekarang musim haji, kan ada isu bagaimana kalau dam itu tidak usah di Saudi, dibawa aja ke Indonesia. Ini kan objek AFI, objek studi agama yang terus berkembang. Apalagi nanti ya, nanti wah banyak lah pokoknya seperti itu. Jadi Islamic worldview hadir karena melihat ada ketimpangan, ada kekosongan, ketidaksempurnaan cara kita memandang sumber pengetahuan. Gitu. Nah, lalu disitulah para ilmuwan Islam mengisinya. Gitu. Sebagai cara pandang baru ini perlu apa? Spot, perlu dukungan. Ya seperti dulu ketika interpretivism lahir apa tiba-tiba diterima orang ya enggak, mesti lewat perjuangan panjang. Dari pengikut-pengikut Weber, anak buahnya terus terus ilmu itu kan cara ilmu berkembang kan evolutif ya. Terus saja oleh pengikutnya ya didiskus termasuk kita sorean mendiskusikan kayak gini termasuk mengembangkan ilmu. Gitu Ustaz Asbi. Jadi semakin ke kini worldview tadi semakin abstrak. Tapi semakin ke kiri mulai fenomena data itu kan sesuatu yang masih konkret. Gitu. Tapi begitu masuk konsep, proposisi, teori, paradigma itu sudah mulai abstrak. Umpama diangkat itu semakin naik ke atas ke angkasa. Gitu, gitu ya. Hmm. Oke, Prof. Banyak, Bro. Ya, Terima kasih. Mungkin ini ketidaktahuan kami. Apakah ini kan tadi sudah diterangkan positivistik dan interpretivisme. Seolah-olah kan ini eh, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berbeda, yang apa paradigma yang sangat berbeda. Mungkinkah ada eh, paradigma gabungan antara positivistik dan interpretivisme atau apa positivistik itu merupakan gabungan apa pribon Gus? Itu ya. Jadi di dalam pendekatan Britian itu ada namanya metode yang disebut mixed method ini. Ya, tapi ini lahirnya belum lama, tahun 70-80-an. Dulu saya masih ingat saya sudah menjadi mahasiswa ya tahun 70-an. 70 akhir menjelang 80 itu sudah menjadi mahasiswa tingkat satu. Itu dosen itu kalau penelitian tidak mixed method itu dianggap nggak keren. Jadi tiap hari itu ngomongnya ini mixed method dulu itu. Tapi tapi ini tiba-tiba runtuh, redup setelah kelahiran Posmo ini. Nah, cara berpikir postmodernisme. Nah, metode mixed method ini menggabungkan antara kuanti dan kuali. Kan sebetulnya masing-masing kuanti itu ya punya kelemahan, tapi punya kelebihan. Kuali sama saja punya. Ternyata tidak pernah ada metode tanpa kelemahan. Karena kelebihan dan kelemahan itu satu keniscayaan. Tidak ada sesuatu itu hanya baik, mesti ada buruknya. Kecuali Nabi. Manusia juga begitu. Nah ini diakomodasi. Tapi lahirnya itu jauh setelah sosiologi itu lahir. Kan baru tahun 70-an. Baru tahun 70.
belum lama ya, 50 tahun yang lalu lah ini. Namanya paradigma, namanya pragmatik gitu. Beda lagi ini. Dengan pragmatik itu cara berpikirnya beda, langkah apa memahami manusia itu ya berbeda dengan masing-masing. Ini masing-masing paradigma ini memahami manusia dengan status berbeda-beda. Bagaimana positivistik memahami manusia, interpretif memahami manusia, positivistik memahami manusia itu beda-beda. Ini nanti kita bahas yang ketiga, pertemuan ketiga karena ini penting sekali yang dan inilah nanti dissertasi kita di sini. Ya, makanya kalau sempat baca buku tanya jawab itu saya senang sekali karena itu kita akan membahas di sini. Gitu Ustadz Kirom. Jadi Terima kasih, Bro. lahir jadi memang bertentangan bukan hanya beda ini positivistik itu ditentang oleh interpretivis ya disempurnakanlah bahasa yang sederhana gitu ya. Bahasa moderatnya disempurnakan. Kalau positivistik bertanya tentang sebab akibat, interpretif bertanya tentang reciprocal, tentang apa tadi? Timbal balik. Gitu. Nanti, monggo yang lain. Izin tanya, Prof. Iya, Tadi disebutkan bahwa positivisme itu memandang manusia sebagai objek. ya, Nah, saya belum paham untuk poin itunya, Prof. Mohon untuk dijelaskan ya, lagi. ya. Eh, Perbincangan paradigma itu akhirnya adalah perbincangan tentang status manusia. Ya, pertanyaan manusia bukan namanya, tapi pertanyaan manusia itu sebenarnya apa sih? Dan manusia itu siapa? Bagi positivistik manusia itu makhluk, sama-sama makhluknya. Tapi dipandang dia itu hanya bisa bertindak, melakukan sesuatu kalau ada motif di luar dirinya. Maka umpama nggak ada motif, nggak ada penyebab, dia itu makhluk yang pasif, nggak ngapa-ngapain itu. Duduk-duduk aja. Maka disebut objek. Objek kan benda-benda kayak benda mati gitu. Tapi interpretivisme lain. Berangkat dari asumsi bahwa manusia itu makhluk penuh gagasan, penuh ide. Maka benar interpretivisme itu diwarnai oleh filsafat namanya idealisme yang dikenalkan oleh Plato. Ya, 500 tahun sebelum Masehi, jauh sebelum 2000 tahun sebelum Islam lahir. Plato sudah mengenalkan filsafat namanya idealisme, bahwa gagasan manusia itu makhluk penuh gagasan, penuh intensi. Maka istilah bahasa Inggrisnya manusia itu intentional creatures, makhluk berkehendak. Dia bertindak tidak perlu ada sesuatu yang menyebabkan dia bertindak karena di dalam otaknya sendiri ada ide. Nah, maka di situ manusia tidak disebut objek tetapi subjek. Selanjutnya dalam dan kualitatif manusia itu bukan objek. Subjeknya siapa? Nah, mesti gitu nanti tanyanya. Misalnya Ustadz Kiro mau melakukan penelitian, pertanyaan saya mesti mana? Siapa subjek penelitian? Bukan objek. Gitu. Kalau objek itu benda, objeknya pemikiran, ya. Pemikiran itu objek. Tapi yang punya pemikiran kan manusia. Itu subjek namanya. Jadi penyebutan objek subjek ini penting sekali juga sangat diwarnai oleh paradigma
Ya, gitu. Makanya paradigma itu kayak agama ilmuwan gitu loh maksudnya. Betul nggih, Ustaz? Itu, jelas, Prof. Terima kasih. Enggak, yang lain. Jadi sore ini kita bahas dua paradigma dulu ya. Saya belum masuk ke sini karena Yes. ini cukup lama dan harus paham karena disertasi kita nanti akan berparadigma ini. Tapi Hmm. studi teks ya. Jadi paradigma ini nanti yang ini. Oke? Oke, silahkan. Assalamualaikum, Prof. Saya izin Salam. bertanya, Prof. Oke. Ada dua pertanyaan, Prof. Yang pertama, apa syarat dari satu teori itu bisa terangkat menjadi metode yang general diaplikasikan di dalam setiap kasus? Jadi, apakah ada syarat-syarat tertentu satu teori itu bisa naik menjadi satu metode yang bisa diterapkan ke berbagai macam kasus? Itu yang pertama, Prof. Kemudian yang kedua, di dalam keseharian di dunia akademik mungkin kita lebih akrab dengan istilah menggunakan metode. Seolah-olah metode itu taken for granted gitu. Jadi kita mengambil tanpa harus mengkritisi. Di dalam sidang tesis pun seperti itu, misalnya di dalam sidang skripsi itu metodenya apa salah, tapi seolah metode itu tidak tersentuh akan kritik. Di sisi yang lain, misalnya paradigma itu sering kita mendengar ada kritik terhadap positivisme, kritik terhadap metode misalnya atau paradigma post-truth, postmodernism dan lain-lain. Itu sering kita mendengar kata kritik terhadap paradigma. Bahkan kemunculan paradigma pun itu hasil kritik satu sama lain. Tetapi untuk metode ini, kenapa metode itu seolah-olah tadi taken for granted, tuh, seolah-olah kita menerima tanpa harus adanya kritik. Apakah memang seperti itu atau sebenarnya metode itu bisa saja dikritik. Misalnya dalam sidang kita mengkritik bukan metode ini kurang cocok, tapi memang metode ini salah misalnya. Secara metodenya, secara isi kebenaran metodenya, bukan penggunaannya. Mungkin itu, Prof. Oke, bagus. Pertanyaan yang bagus sekali. Yang pertama, teori. Jadi eh, ada di tulisan saya itu ya, orang positivistik dengan orang interpretif itu memahami teori secara berbeda. Hmm. Ya, dalam tradisi positivistik, kuantitatif teori itu diperoleh lewat deduksi logis. Ya, dan biasanya berlaku secara universal. Itu kalau positivistik. Maka contoh ya, teori relativitas Einstein kan berlaku universal. Itu teori. Beda dengan teori dalam perspektif interpretivisme. Dalam perspektif interpretivisme, seringkali teori itu suatu kepercayaan masyarakat, belief system. Jadi sifatnya itu lebih lokal. Bahkan teori-teori besar pun di dalam sosiologi, induknya ilmu sosial, itu seringkali hanya berlaku di tempat penelitian dilakukan. Itulah uniknya ilmu sosial. Kan Ustadz Fahri itu, umpama Ustadz Fahri nanti melakukan penelitian lapangan ya, di Ponorogo. Hasilnya itu sebenarnya hanya berlaku di tempat penelitian dilakukan. Tidak berlaku di tempat lain. Beda dengan orang-orang positivistik. Misalnya, kebetulan anak saya aja contohnya. Anak saya sedang S3 di UGM, meneliti perilaku ikan. Tidak tahu ikan apa. Ya, belum selesai, ya, sudah menjelang sidang lulusan. Hasilnya itu nanti kalau diterima, itu akan berlaku di seluruh perilaku ikan sejenis itu, yang universal. Gitu. Jadi, makanya, kalau paradigmanya berbeda, memahami teori saja berbeda. Gitu, Ustaz. Ini guys, ini dipegang dulu ya. Teori dalam pandangan positivistik berbeda dengan teori yang dimasukkan oleh orang-orang kualitatif. Yang kedua,
teori itu, nah ini nanti yang akan kita bahas. Dalam penelitian, teori itu ada 4 fungsi. Pertama, dalam tradisi positivistik, teori itu untuk dibuktikan. Wujudnya hipotesis. Jadi teori untuk dibuktikan. Tapi dalam interpretif, itu ada macam-macam lagi fungsinya. Satu, teori sebagai landasan penelitian. Itu positivistik. Ada teori sebagai tinjauan penelitian. Itu interpretivisme. Ada teori sebagai sesuatu yang diciptakan. Itu nanti namanya konstruktivisme di sini. Nah, intinya ngomong teori, kita harus tahu berangkat dari paradigma apa dulu. Contoh, paradigmanya positivistik, maka pendekatannya kuantitatif. Metodenya survei. Ya. Tekniknya, teknik memperoleh data, menyebar kuesioner, menyebar angket, tes. Caranya, ya bisa langsung tes langsung, atau sekarang bisa melalui online. Nah, jadi urutan berpikirnya seperti ini. Karena itu, di dalam tradisi interpretivisme, studi kasus itu metode. Ini, method kan? Field research, ini metode. Etnografi, fenomenologi. Ini harus, antum semua harus akrab ya dengan istilah-istilah ini kelak ya. Ya. Kita hanya mengenal studi kasus, pada metode kualitatif itu banyak sekali. Jadi konsisten saja urutan-urutannya tadi. Paradigma, approach. Jadi semakin ke kanan semakin operasional gitu ya. Paradigma kan abstrak ya, cara berpikir filosofis. Pendekatan juga masih abstrak. Tapi begitu masuk metode sudah mulai operasional gitu. Karena di metode itu sudah mulai berbicara desain penelitian. Berarti kalau ngomong desain sudah bicara tentang bagaimana data dikumpulkan, bagaimana dianalisis, bagaimana meningkatkan keabsahan data, bagaimana menarik kesimpulan. Itu sudah wilayah metode dan teknik. Gitu. Jadi biasakan berpikir urut. Gitu. Ya, eh, jangan apa namanya, terombang-ambing. Kalau saya selalu konsisten menyebut studi kasus itu metode. Ya, jadi positivistik itu paradigma. Langkah kita untuk memilih metode antara kualitatif atau kuantitatif ya, Hmm. baik dari positivistik maupun interpretatif tadi ya. Hmm. Dan saya melihat memang untuk AFI lebih cocoknya memang yang panjenengan bilang tadi di interpretatif ya, baik Hmm. dari segi tekstual maupun teks tadi atau yang non teks tadi itu. Hmm. Pertanyaan saya, Ustaz. Terus kalau memang cukup dengan ini, terus yang lain-lainnya kayak pos Hmm. pasca positivistik itu Hmm. kan ada grounded teori dan sebagainya itu Ya. apa enggak sebenarnya kembali lagi ke sini juga nanti ujung-ujungnya itu, Prof. Hmm. Artinya kembali ke metode atau metodologi yang digunakan dalam dua paradigma ini sebenarnya. Apakah tidak demikian, Prof? Kalau seperti itu kan ngapain ada lagi perkembangan itu, kita cukup aja dengan dua paradigma dah mencakup semuanya gitu. Itu, Prof. Oke. Ya, mestinya begitu ya, mestinya. Tapi ternyata dalam perkembangan pemikiran manusia tidak begitu, gitu. Heeh. Jadi pertama gini, ya ini 7 tradisi. Jadi kualitatif itu ada 7 tradisi loh ya. Antum semua yang dosen harus paham ini. Jadi selama ini kita mengira yang namanya kualitatif itu hanya satu. No, that's wrong. Ya, ini. Jadi pertama tadi kan interpretif ya. Atau juga jangan jangan kacau kalau sekali-kali ada tulisan interpretif itu juga sering disebut paradigma fenomenologi. Sama itu artinya. Bahwa di balik
Yang tampak itu ada sesuatu realitas sebetulnya. Namanya fenomena. Yang tampak itu namanya fenomena, dibaliknya namanya nomena. Makanya namanya interpretif itu disebut paradigma fenomenologi. Itu sama nih. Nah, lalu ada kualitatif yang namanya positivistik ini yang akan kita gunakan nanti. Apa cirinya? Sebetulnya yang disebut kualitatif murni itu ya ini. Ketika seorang peneliti hanya berhubungan dengan data, maka prosesnya secara induktif. Ya, penelitian terjun ke lapangan, mengumpulkan data, menyimpulkan. Itulah yang disebut kualitatif itu. Nah, tapi kan ada tradisi orang menggunakan teori. Ya, terpaksa kita membahas positivistik juga ini, karena ada pertanyaan Ustadz Hanif. Inilah yang disebut positivistik. Jadi, ketika peneliti akan melakukan penelitian membaca teori. Teori digunakan sebagai apa? Landasan penelitian. Jadi istilahnya adalah a theory then research method. Berarti apa? Metode penelitian dengan membaca teori lebih dulu. Itu namanya kualitatif positivistik. Kalau ini tidak. Tak beri contoh ya. Fenomenologi. Itu peneliti langsung terjun ke lapangan, mengumpulkan data, mewawancarai informan. Lalu disimpulkan. Itulah yang aslinya kualitatif itu gitu. Ketika seorang peneliti membawa teori, lah, apa bedanya dengan kuantitatif yang positivistik? Makanya namanya positivistik. Sehingga positivistik menganggap ini keturunannya positivistik. Gitu. Sehingga disebut ini sebetulnya kualitatifnya kuantitatif. Semua disertasi kita, karya tulis kita, saya tahu di Unida itu sebenarnya positivistik. Hanya orang nggak nyebut positivistik. Coba mulai generasi antum itu nanti. Sebutlah positivistik paradigm. Ini yang benar. Kalau hanya menjadi kualitatif itu pertanyaan selanjutnya bagi orang yang mengerti metodologi. Kualitatif yang mana? Sebab kualitatif ada sekian macam variasi. Nah, ketika ini berkembang, di counter lagi oleh namanya grounded research. Kalau ini kan menggunakan teori sebagai landasan tadi. Biasanya ditulis di bab. Saya tanya, Ustadz Dhani pernah baca tesis ya? Pernah, Prof. Di mana S2-nya? Dulu di IAIN Kediri, Prof. Oke. Ada bab duanya kan? Ada, Prof. Sebagai apa? Bab dua itu isinya. Saya kan mengkaji tokoh, Prof. Jadi Nah, pemikiran itu intinya nah, tentang ini tokoh itu. nah iya. Tapi ada bab dua tentang apa? Tentang biografi tokoh, Prof, dulu itu. Metode juga, Prof. Metode. Bukan kajian pustaka. Kajian pustaka, ya. Nah iya. Di kajian pustaka ada teori kan? Ada. Nah, itulah namanya positif dan positivistik. Kalau kualitatif sungguhan nggak ada kayak teori sebagai landasan penelitian gitu. Nah, ini lalu di counter lagi oleh ground. Ini apalagi grounded, terjun langsung ke lapangan, terjun bebas ini. Sama sekali tidak peduli dengan teori, malah ingin menciptakan teori. Ini grounded. Di apa muncul lagi namanya penelitian kritis. Penelitian kritis, penelitian untuk pemberdayaan masyarakat. Teman-teman LSM itu kan ini penelitiannya. Lalu ada studi teks yang hermeneutis yang lebih filosofis. Ini juga ragam kualitatif. Hermeneutik tidak 1, 2, 3, dan 4. Ini sendiri. Lalu muncullah gerakan posmo. Posmo sebagai aliran pemikiran juga berimbas pada metodologi penelitian. Ada penelitian jenis penelitian posmo itu ada, kualitatif posmo sendiri itu ada. Ya. Lalu sekarang ada namanya post kualitatif. Jadi ada sekian banyak lah. Sebetulnya tradisi kita baru ini di Indonesia. Baru nomor 1 inilah.
Di tempat lain ini sudah banyak sekali. Juga di Malaysia, ada banyak sekali. Kita baru di sini, di Indonesia itu hari ini, teman ini pun tidak tahu kalau itu sebenarnya positivistik. Dikira kualitatif lah, kualitatif yang mana? Antum sudah S3 sekarang dengan saya. Nyebut kualitatif harus diteruskan. Kualitatif yang mana? Kualitatif fenomenologi atau kualitatif positivistik? Atau yang grounded? Atau yang kritis? Jadi mengapa akan ada sekian ragam? Karena cara berpikirnya beda-beda. Mengapa tidak satu saja lah? Karena ini tidak membawa teori yang fenomenologi, tidak langsung terjun ke lapangan. Kalau positivistik membawa teori. Ini sama sekali tidak membawa teori, malah menciptakan teori lah. Karena posisi teori berbeda-beda itulah lalu lahir paradigma berbeda-beda. Ragam tradisi kualitatif berbeda-beda seperti ini. Dulu saya juga berpikir kayak Ustadz Hanif itu, persis. Gitu. Lalu saya diluruskan oleh dosen saya, enggak gitu. Enggak bisa. Ya. Satu saja itu enggak bisa. Memang semua ini tujuannya awalnya dari satu. Gitu loh. Anaknya banyak. Oke? Ngaten, Ustadz Amin. Bagus pertanyaannya, bagus sekali. Nanti kita akan, saya sudah ini, kalau antum sempat membaca slide saya, itu saya beri contoh bagaimana, nah ini, proses penelitian kualitatif post-positivistik ini. A research design of post-positivistic paradigm of doctorate thesis, maksudnya disertasi. Langkah-langkahnya kayak gini nih. Bahkan ini sudah dihak patenkan. Ini namanya MR model. MR itu nama saya. Sudah dihak patenkan ya. Jadi nggak ada orang gugat saya. Contoh pertama adalah langkah setelah nanti saya kira pertemuan ketiga harus dengan topiknya ya masing-masing ya. Ya kita mulai bahas. Nah, kalau akan menggunakan post positive physics, maka setelah menemukan topik tidak lain kecuali membaca literatur. Inilah yang disebut post positivistik. Kalau kualitatif enggak. Begitu mempelajari topik langsung terjun ke lapangan, mengumpulkan data sini, langsung mengumpulkan data, gitu, Oke? Gitu Ustaz Hanif. Terima kasih, Prof. Berarti selama ini kami salah. Bukan salah, tidak sempurna. Belum paham, ya, Prof. Ternyata Iya. memang luar biasa. Baru paham ternyata selama ini yang kami pahami kurang sempurna gitu aja. Iya, nanti kalau Terima salah kasih, Prof. diprotes orang banyak. Ya, tuh. Monggo, yang lain. Kalau tidak ada kita ke tadi tulisan yang saya share tadi. Ya, Ustaz Hanif. Tolong saya dibantu dibaca Ustaz Hanif ini. Aliran positivisme. Jadi awalnya aliran filsafat, tapi berkembang menjadi paradigma penelitian, ya. Gitu. Baik, Prof. Aliran positivisme, sebagaimana telah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dalam filsafat, terdapat aliran yang sangat dominan dalam ilmu pengetahuan, yaitu positivisme. Aliran ini mempengaruhi para ilmuwan dalam berpikir dan pencarian ilmu pengetahuan, terutama pada ilmu-ilmu alam, terutama pada ilmu alam. Maksudnya positivisme itu dipakai. Agus Kom adalah ilmuwan saintis ya, Yeah. ilmu alam ya, tapi berpengaruh kepada ilmu sosial gitu loh. Terus? Okay.
Dalam perkembangannya, aliran ini juga menjadi paradigma yang sangat berpengaruh dalam penelitian dan mendasari metode penelitian kuantitatif. Positivistik lahir dari perpaduan antara aliran filsafat rasionalisme dan empirisme yang disemangati oleh filsafat realisme. Positivisme lebih percaya pada sesuatu yang bersifat material dan kebendaan abstrak. Hmm. Sebagaimana diketahui, filsafat realisme percaya bahwa ilmu pengetahuan membawa kebenaran jika sesuai dengan kenyataan. Bagi kaum positivis realis, ilmu pengetahuan merupakan gambaran yang sebenarnya dari apa yang ada di alam nyata. Pencitraan atas alam nyata sebagaimana tergambar dalam alam pikiran merupakan salinan objektif dari fenomena yang berada di luar akal manusia. Kebenaran adalah dunia objektif yang dapat diamati melalui indera manusia. Raharjo et al. 2009, halaman 23. Paradigma positivistik lahir pada awal abad ke-19. Auguste Comte yang hidup 1798 sampai 1857, seorang filsuf Prancis, dikenal sebagai pendiri aliran ini. Sejak kelahirannya, positivistik menjadi aliran yang sangat dominan dalam ilmu pengetahuan dan menjadi landasan metodologi penelitian kuantitatif dan dianggap sebagai aliran pertama dalam epistemologi pengetahuan. Itu sebabnya positivistik sering disebut sebagai aliran tradisional. Oke, stop. Coba sampai paragraf ini ada persoalan? Paham kira-kira? Jadi kalau orang nyebut positivistik jangan kaget ya. Ya, jangan. Orang-orang ilmu alam itu positivisme. Jadi agamanya mereka selain Islam itu agamanya positivistik. Oke. Oke. Lah kita ini orang agama kita itu selain Islam adalah agama interpretif. Agama kita dua ya. Agama yang alternatif itu dua sekarang sore ini. Islam dan interpretivisme. Agama seorang ilmuwan. Sebagai ilmuwan agamanya tambah satu. Nah, terus. Sebagai aliran pemikiran, positivistik memiliki doktrin antara lain: satu, fakta sekaligus realitas tidak ada sesuatu, maksudnya adalah tidak ada sesuatu di balik yang tampak. Dua, semua peristiwa di alam semesta ini, baik alam, sosial, maupun kemanusiaan, terjadi dalam hubungan sebab akibat atau kausalitas, di mana sebab terjadi lebih dulu daripada akibat. Tiga, mengandalkan observasi dan pengukuran dengan angka sebagai teknik pengumpulan data utama. Empat, sesuatu yang tampak selalu bisa diketahui besar, tinggi, lebar, panjang, pendek, dan bobotnya. Lima, menggunakan statistik untuk mengukur pemahaman orang terhadap realitas. 6. Menggunakan data berupa angka atau nominal untuk dianalisis dengan statistika atau matematika sehingga menghasilkan generalisasi. Dan 7, peneliti berhak memperoleh kebenaran sepenuhnya. Oke, stop. Saya tanya, ketika Ustadz Fahri, Ustadz Nadia, Ustadz Hanif, Ustadz Hasbi, Ustadz Kirom melakukan penelitian, pakai observasi nggak? Nggak, kalau penelitian lapangan, maksudnya yang saya tanyakan bukan teks. Oh, iya. Oh ya, enggak, Prof. Karena penelitiannya teks. Orang penelitian lapangan kualitatif dengan observasi. Sadar nggak bahwa sebenarnya itu adalah warisan positivistik? Asli kualitatif itu nggak ada observasi. Iya, iya. Ya menggali pikiran orangnya lewat wawancara. Masa diobservasi? Mau pikiran kok diobservasi gimana? Itu aja kita sudah salah kaprah kan sebenarnya. Artinya apa?
pengaruh positivistik itu masuk ke seluruh relung-relung kehidupan epistemologi. Nggak Itu sadar sih. kita. Kan selama ini, oh metode kualitatif selalu observasi, wawancara, observasi, apalagi dokumentasi kan gitu. Nggak sadar bahwa sebenarnya observasi itu warisan Positivis. positivistik. Gitu. Anu, 1900 tahun, bro. Iya, yang lalu. Baru sadar hari ini, sore hari ini. Ini Ustaz ini. Oke, Prof. Ya, jadi kita itu sebenarnya ngomong kualitatif tapi sebenarnya masih berbau positivistik. Maka disebut post positivistik itu. Jadi orang menyebut post positivistik itu adalah kualitatifnya kuantitatif, belum kualitatif sungguhan. Oke, gitu ya. Ya, ini tadi sudah saya terangkan. Jadi ini doktrin positivistik. Sebenarnya kurang ini. Doktrinnya ada pemahamannya tentang manusia tadi. Manusia mestinya ada 8. Manusia adalah objek karena dia hanya bertindak ketika ada penyebab di luar dirinya. Mestinya itu ditambah. Oke, lanjut. Karena begitu besar pengaruhnya, positivistik tidak saja digunakan oleh para saintis untuk meneliti gejala-gejala alam, tapi juga digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk meneliti gejala-gejala sosial melalui sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan sebagainya, sehingga muncul kelompok ilmu-ilmu sosial positivistik. Nah, ya. Jadi sekarang udah kenal ya. Ilmu, mengapa teman-teman psikologi itu kok banyak kuantitatifnya ya? Karena psikologi adalah ilmu sosial positivistik yang berasumsi bahwa manusia hanya bertindak ketika ada motif. Gitu. Ya. Jadi cara pandang ilmu itu mempengaruhi ya ini metode ini gitu. Jangan disalahkan loh, memang cara pandangnya begitu kok, Bang. Agamanya begitu gitu. Orang Islam Kristen kan tidak bisa dong nyalahkan kita, wong haji kok biayanya banyak kok goblok men orang Islam kan tidak bisa begitu. Oh, itu memang agama, cara pandang. Ya. Jadi ketika orang psikologi itu meneliti dengan kualitatif, ya biarkan memang cara pandangnya begitu. Gitu. Saya ini juga mengajar filsafat ilmu di Magister Psikologi Brawijaya. Jadi ketika di sana posisi saya seorang agama saya pindah. Saya murtad dari interpretif ke positivistik di sana. Jadi sehari-hari yang ngomong positivistik ini. Itu Ustaz Tanim. Terus. Sosiologi pun pada awalnya beraliran positivistik, sehingga penelitian-penelitian sosiologi menggunakan pendekatan kuantitatif. Bahkan hingga saat ini, beberapa disiplin ilmu sosial seperti psikologi, akuntansi, komunikasi, pendidikan, dan sebagainya banyak menggunakan pendekatan kuantitatif. Ilmu bahasa atau linguistik pun tak ketinggalan pada awalnya menggunakan paradigma positivistik, sehingga melahirkan disiplin linguistik struktural sebagaimana digagas oleh Ferdinand de Saussure. Banyak yang mengkritik gagasan Saussure, tetapi bagaimanapun kehadirannya menandai permulaan bahasa dikaji secara ilmiah sebelum banyak mitos mengenai bahasa. Kapan orang menggunakan pendekatan kuantitatif? Secara ringkas, menurut Adu dan Miles 2024, ada beberapa alasan memilih pendekatan kuantitatif sebagai berikut. Yang pertama, ketika peneliti ingin memperoleh gambaran umum suatu fenomena dengan cepat dalam unit yang besar. Survei dan sensus merupakan metode kuantitatif untuk memperoleh gambaran umum tentang suatu fenomena. Dua, ketika peneliti hendak menguji teori dan hipotesis yang diuji bisa berasal dari kajian literatur, teori, dan hasil-hasil penelitian kualitatif. Ketiga,
ketika peneliti hendak menjelaskan atau to explain fenomena dengan mencari faktor-faktor penyebab terjadinya peristiwa, misalnya pertanyaan faktor-faktor untuk menentukan rekrutmen guru matematika, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perubahan prestasi siswa, dan pertanyaan sejenisnya. 4. Ketika peneliti hendak mengetahui hubungan antar variabel, misalnya hubungan antar prestasi siswa dan sikap percaya diri dan latar sosial mereka. Kelima, ketika peneliti bertujuan mencari sebab akibat suatu fenomena, misalnya apa saja penyebab praktek pernikahan dini dan apa pula akibatnya. Oke, minimal 5, banyak lagi yang lain ya. Ini, apa ini tujuan penelitian kita? Kalau ini tujuannya ya pilihlah positivistik, gitu. Nah, tapi kalau tidak itu berarti ini. Berarti interpretivisme yang berpikir sebaliknya oh ini kok kurang tulisannya. Ketika orang memilih interpretivisme ketika kita ingin memahami suatu gejala sedalam-dalamnya. Memahami pemikiran orang sedalam-dalamnya. Memahami pemikiran seorang filosof, seorang tokoh. Mencari memahami biografi orang. Sejarah kehidupan orang. Ya, itu wilayah kita. Wilayah interpretivisme. Oke, lanjut. Yang Saya B. kira malah, biar gantian, Prof. Saya Atau ada kira, pertanyaan tentang tadi yang ya. positif. Ini Prof, yang bertanya Prof. Hmm, Tadi saya barusan kan dapat semacam ada tes psikotes Prof. hmm, Kan kalau dasarkan tadi untuk meneliti orang itu kan sebenarnya susah untuk diteliti secara kepribadian dan sebagainya. Kalau itu diangkakan umpamanya. hmm. Apakah penelitian umpamanya meneliti orang, kepribadian orang, psikologi orang itu, kalau diangkakan apakah itu justru malah seakan-akan kita itu bisa apa istilahnya? Itu kan kuantitatif jelas dan Ya, tentu paradigmanya positivistik. ya. Eh, apakah bisa menjelaskan seseorang itu begini begini begini? Padahal jiwa Hmm, seseorang sangat abstrak sekali. ya. Dan saya rasa malah kurang tepat kalau kita mengangkakan jiwa Hmm, psikologi orang dan sebagainya. iya. Bagaimana menurut panjenengan, Prof? Itulah yang digempur oleh interpretasi terhadap positivistik. Ketika positivistik digunakan untuk meneliti binatang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda padat, yes, oke. Karena memang mereka tidak punya tindakan. Mereka itu makhluk uh, bukan manusia yang tidak punya gagasan, tidak punya ide. Maka ketika positivistik digunakan untuk meneliti manusia, Weber dan Delvey protes keras, tidak cocok. Ketika positivisme itu digunakan untuk meneliti alam, non manusia, silahkan. Tapi begitu digunakan untuk meneliti manusia, kami tidak setuju. Maka mereka, para ilmuwan sosial abad ke-18 itu membuat namanya sosiologi interpretif ini. Dan itulah cikal bakalnya interpretivisme. Menggugat cara pandang positivistik yang mereduksi perilaku manusia, maksud diangkalkan. Misalnya ya, orang meneliti seorang sholat. Wala, rajin sholat, rajin jamaah, nilainya 10. Kurang rajin, berapa? 6. Tidak rajin, 3. Sama sekali tidak rajin, 0. Lah, apakah angka itu hanya itu? Bukankah dari 6 ke 7 saja lapis-lapis sekian lapis? Itu kan dihilangkan yang namanya direduksi. Itulah yang tidak disetujui, digugat oleh para peneliti sosial kualitatif, sosiologi interpretif itu menggugat itu. Sehingga lahirlah interpretivisme. Saya tanya, ketika Ustadz Hanif pernahkah mengisi angket? Pernah, Prof. Serius enggak? Kenapa, Prof? Serius apa enggak?
Ya, antara seru dan tidak, karena sesuatu yang kadang hal yang kita kira apa ya, kita nggak mau itu diungkap sebenarnya mau diungkapkan. Ya. Padahal itu oleh peneliti dianggap serius semua data itu. Iya nggak? Iya, betul. Padahal ngisi kita itu main-main. Tapi bagi positivistik, apapun yang terungkap itu, yang tertulis itu yang dianggap sebagai data. Ini loh, saya tanya. Nah, saya ini gurunya, Ustadz Fahri ini mahasiswa saya. Ketemu saya jam 11. Tak lihat gayanya itu Ustadz Fahri ini belum sarapan. Terus tak tanya, Ustadz udah sarapan belum? Nah, umpama ya, Ustadz Fahri karena sungkan dengan saya menjawabnya, sudah Ustadz. Tapi karena sungkan ya. Padahal jamnya belum. Maka sebagai peneliti saya ini, sebagai peneliti yang tak tulis yang mana, sudah atau yang belum? Sudah. Ya, yang Sudah. sudah, yang terungkap itu. Nah, padahal tidak kan? Inilah dalam hati-hati sekali, dalam itu ada data benar, tapi bukan yang sebenarnya. Seperti ini. Inilah yang ditentang oleh cara pandang interpretivisme itu. Bahwa positivistik itu mereduksi realitas begitu masif. Gitu. Ya. Jadi dengan demikian Ustadz Hanif sudah berubah sekarang menjadi agama interpretivisme kan. Sudah bisa mengkritik bahwa kok nggak cocok ya psikotes perilaku orang diteliti dengan angka itu gimana. Tetapi itu agama orang psikologi biarkan aja begitu. Agamanya mereka begitu, itu kepercayaannya kok. Ya. Makanya Prof kayaknya perlu apa di Unida sendiri perlu menawarkan psikologi Islam, loh, Prof. Nah, Nah, itu, dengan pendekatan tadi. itu otoritas saya para pengede. Tugas saya mengajarkan metodologi. Oke. Tapi saya sudah senang. Ini pertemuan kedua rupanya sudah mulai tune in ya. Jadi saya itu ingin panjenengan semua itu menjadi apa? Madhab di Unida itu ada madhab anu Ustaz Kiram. Katanya ada madhab Raharjian. Saya itu dengar dari kakak-kakak kelas. Apa itu? Iya, iya. Iya. Ada lagi pertanyaannya? Sekarang masih ada waktu 5 menit. Coba sekilas Ustaz Kiram dibaca nih. Filsafat interpretivisme. Aliran filsafat interpretivisme. Selain positivisme, aliran filsafat utama dalam studi ilmu sosial adalah interpretivisme. Aliran interpretivisme atau juga disebut konstruktivisme tumbuh dari filsafat fenomenologi tentang pemahaman interpretif. Aliran ini juga disebut aliran fenomenologisme atau realisme kritis dan menjadi landasan filosofis penelitian kualitatif. Dengan kata lain, aliran filsafat interpretivisme menjadi paradigma penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial apa adanya, bukan realitas yang seharusnya. Karena itu, menurut para pakar metodologi seperti Creswell, Guba and Lincoln, Tenzin and Lincoln, dan Breiman, terdapat dua aliran atau paradigma besar dalam penelitian sosial, yaitu positivisme dan interpretivisme. Lebar 2014. Asumsi dasar interpretivisme adalah realitas dibentuk oleh individu ketika berinteraksi dengan dunia sosial mereka. Stop. Ya. Ini ya. Kalau positivisme realitas itu sifatnya given. Ya, sudah pemberian Tuhan.
Tapi kalau interpretatifisme, realitas itu bentukan konstruksi manusia. Apa yang disebut sejahtera, Ustadz Fahri dan Ustadz Kirom nggak sama. Kebahagiaan, kesejahteraan, ketenangan, itu konstruksi tergantung pandangan orang sendiri-sendiri. Itulah pandangan interpretivisme. Oke? Jadi realitas itu betul-betul konstruksi manusia. Makanya konstruksi manusia. sering juga disebut konstruksi paradigma konstruktivisme. Gitu. Sisanya nanti dibaca sendiri kelanjutannya. Ada catatan-catatan penting. Ini. Jadi syukur kalau pertemuan ketiga nanti sudah bisa mengajukan rencana penelitiannya ya. Nah, saya mencoba mulai mengkritisi meluruskan lah cara pandangnya.